Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek webinar kami yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Rapat Berbasis Website dengan KDPBL IF 1B2 dengan manajer proyek Budui Amalia Purnasari yang beranggotakan saya Zaini Fajar Pemana sebagai ketua dan Yaditya Febriana sebagai anggota dan Khairul Farhan sebagai anggota. Baik, pada selanjutnya pada masalah ini yang akan dipresentasikan oleh Yaditya Febriana. Baik, terima kasih Diki. Untuk masalah dari aplikasi pengelolaan rapat berbasis website itu sendiri itu pengelolaan rapat itu sering berantakan karena jadwal yang bentrok tentang penyimpanan hasil rapat yang tersebar dan tidak teratur. Informasi rapat juga dari pusat dan notulen dari hasil rapat tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya rapat menjadi kurang efektif dan rawan terjadi kesalahpahaman informasi. Baik, untuk solusinya membangun platform website untuk menyatukan pengaturan jadwal dan peserta dan akses agar informasi rapat berjalan dan dikelola itu bisa dengan membangun dan menciptakan website pengolahan rapat yang terintegrasi. Website ini berfungsi untuk mengatur jadwal rapat, mencatat data peserta serta menyimpan arsip notulen dalam satu sistem yang terpusat. Baik, selanjutnya akan diserahkan ke Zaki. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan tata rapat. Baik, pada harapan ini pengembangan aplikasi pengelolaan rapat berbasis website ini diharapkan agar mempermudah organisasi maupun perusahaan mengelola data rapat secara terstruktur dengan baik. Jadi pada slide berikutnya, ada tampilan responsif desktop. Pada tampilan responsif desktop ini digunakan agar penggunaan fitur bisa tertampil secara maksimal, sehingga pengguna maupun admin yang menggunakan komputer bisa menggunakan website secara nyaman dan baik. Baik, pada selanjutnya tampilan responsif mobile. Baik, pada tampilan responsif mobile ini terdapat tampilan yang menyesuaikan smartphone yang dapat digunakan oleh peserta maupun admin di mana saja dan kapan saja, sehingga nyaman bisa digunakan oleh pengguna. Baik, selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami yang sudah dibuat. Baik, pada fitur login ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Farhan. Baik, terima kasih Zaki. Sekarang di fitur login ini, untuk masuk ke fitur login harus mengisi username dan password. Untuk username dan password itu yang mengisi ada pengguna dan admin. Untuk admin kita masuk dengan username-nya admin@minds.com. Passwordnya bisa dilihat di situ 12345. Setelah sudah mengisi username dan password, bisa mengetik button login. Terima kasih. Jadi selanjutnya akan saya serahkan kepada Adit. Baik, terima kasih Pak. Untuk di bagian home dashboard admin sendiri itu kita bisa melihat total peserta dan total rapat yang akan diadakan. Bisa lihat di sini ada total jumlah peserta sebesar 13 dan total rapat sebanyak 3. Untuk selanjutnya itu kita akan ke bagian jadwal. Di bagian jadwal di sini kita juga bisa melihat daftar rapat. Kita juga bisa melihat di dalam rapatnya seperti judul rapat, deskripsi, tanggalnya, waktu, lokasi, pemimpin, status beserta aksinya. Di sini ada tombol klik tambah rapat. Jadi di sini admin itu bisa menambahkan rapat. Bisa juga di sini kita dapat mengisi form yang berjudul judul rapat, deskripsi, tanggal, waktu selesai dan lokasi. Jika sudah, kita bisa mengklik simpan rapat dan itu akan muncul di bagian sini. Di bagian sini juga kita bisa mengedit beserta menghapusnya. Selanjutnya bagian peserta. Di
Bagian peserta kita juga bisa melihat detail nama pesertanya seperti namanya, email, departemennya, jabatan, nomor telepon, beserta aksinya. Sebagai contoh di sini ada nama saya sebagai peserta yaitu Galia dengan email alfarizi732007, departemen IT, jabatannya front-end developer, dan nomor teleponnya ada di situ. Kita bisa melihat di sini ada tombol nama peserta. Kita bisa mengisi peserta baru dengan mengisi form tersebut. Jika sudah, kita bisa langsung klik tombol simpan peserta. Di bagian peserta ini juga kita bisa mengedit serta menghapus peserta tersebut. Baik, selanjutnya bagian notulen. Di bagian notulen itu kita bisa melihat detail seperti judul notulen, agenda, tanggal, pembuatnya, status peserta, aksinya. Di sini juga kita ada tombol tambah notulen. Tombol tambah notulen ini kita bisa mengisi form yang berisi judul notulen, pembuat notulen, agenda, pembahasan, putusannya, tindak lanjutnya, dan lain-lain. Jika sudah, kita bisa langsung menyimpan notulen tersebut dengan klik simpan notulen. Di bagian notulen ini juga kita bisa mengedit, mengunduh, melihat, dan menghapus ya. Sebagai contoh saya akan melihat notulennya. Berikut adalah isi dari notulen dengan judul notulen si rapat POI, dengan agenda evaluasi rapat POI, pembuat notulen itu Zaki Fajar Permana, tanggal rapatnya itu 28 Desember 2025, dan statusnya itu adalah draft. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian undangan. Di undangan itu admin itu dapat mengundang peserta untuk join ke rapat yang akan diadakan. Sebagai contoh, saya akan memilih rapat HMTI dan peserta itu Zaki Fajar Permana. Nah, jika sudah diundang, peserta itu sudah akan muncul notifikasi peserta sudah diundang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tambah akun. Tambah akun ini kita bisa melihat pilih pesertanya. Di sini ada banyak peserta. Sebagai contoh, saya akan memilih Zaki Fajar Permana dengan email 19/2003 zaki-fajar-permana@gmail.com dengan nama dengan username Zaki Fajar Permana dengan password 123. Setelah kita mengisi form tersebut, kita klik buat akun. Sebagai contoh, akun ini sudah saya tambahkan sebelumnya, dan kemudian kita akan masuk ke bagian login peserta. Untuk bagian peserta akan dibaca oleh Zaki Fajar Permana. Zaki Fajar Permana, saya persilakan. Terima kasih dari Diabetes Alwarizi. Saya akan mempresentasikan website peserta dan bagian fitur peserta saya. Setelah dari login, kita menampilkan biodata peserta dengan tampilan nama, dari mana, email, nomor HP, dan instansi, dan ada status aktif ya. Pada halaman undangan akan menampilkan judul rapat, tanggal rapat, jam, status, dan aksi. Pada fitur aksi, setelah diterima, maka statusnya akan sudah diterima undangannya. Baik, pada halaman jadwal. Pada halaman jadwal ada fitur search. Pada fitur search ini bisa dicari berdasarkan ruangan. Dan selanjutnya menampilkan judul rapat, pemimpin, ruang, mulai, selesai, tanggal, dan status hingga aksi. Baik, pada fitur aksi ini dan ini setelah pada detail diklik. Baik, pada data tampilan pemimpin, ruang, tanggal, mulai, selesai hingga statusnya, dan juga deskripsi dokumentasinya. Baik, nanti pada halaman direksi. Baik, pada ini menampilkan judul rapat, pemimpin, agenda, tanggal, pembuat, dan mempunyai fitur detail dan download. Baik, dan sehingga punya fitur search. Selanjutnya pada fitur pilihan. Pada fitur itu akan menampilkan judul notulen, agenda, pembahasan, putusan. Kita lanjut tanggal rapat dan pembuat notulen. Baik, itu. Baik, ada fitur download untuk PDF. Baik, maka akan sebenarnya seperti ini setelah mendownload dari fitur download. Baik, kembali. Baik, setelah logout akan kembali ke halaman login. Baik, itu saja untuk presentasi demo aplikasinya. Baik,
Baik, terima kasih. Saya menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Dan maaf jika ada salah kata dari presentasi kami. Selamat malam.